melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, yang sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri sholat Isya dan sholat tarawih, dan alhamdulillah kita lakukan dengan acara pengajian Al-Quran pada malam hari ini. Tak lupa salam salawat semoga kita juga melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah sambutan. Kemudian yang keempat adalah acara inti yaitu ceramah nuzul Quran. Sedangkan acara kelima adalah penutup. Untuk memanfaatkan waktu, maka marilah kita menginjak pada acara pertama yaitu pembukaan. Kita awali acara pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran, insyaallah akan dilanjutkan menjadi Ustaz Ayu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh kita Bapak untuk kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al-ayah Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ingkang kula hormati, kula ngangge basa Jawi kemawon Bapak Ibu kesanen leres.
Nek basa Indonesia mungkin Bapak Ustaz kesane pisan protokol bangsa. Kulo biasaaken misi wonten Jawi basa Jawi. Sinasem boten pinter kesanipun wonten basa saking ingkang sami mustami. Saling kulo matur nggih monggo lamun minta saklo dadakan ujakan syukur saya Gusti Allah ingkang kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maletaken pinten-pinten kanikmatan ingkang arupi kasarasan, kalonggaran, katentreman, karahya, kabejan, kabingahan, hidayah, inayah, soho maraipun. Katiti wonten wanci dalika para Majelis Taklim wa bison dumateng jamaah Masjid Al-Mukarramah lalakan makam berguluh serangan surah kathah ingkang tansah dipun bangten Allah dalem kok saged makembal kanthi boten mangke halangan rugi dosa tunggal menapa insyaallah ingkang sami rawuh dados ewanipun hambanipun Allah tiyang-tiyang ingkang muttaqin ngantos akhir hayat kula lan panjenengan sedaya amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam konsentrasipun dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga sahabat sabaripun mugi sami rawuh wonten wanci dalem menika wonten dinten akhir tansah pikatuk syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Murwakane atur ingkang pisan. Kula danah dipun betok asalipun. Sirang sapa boten isi wonten iki kula pati pasrah kawula ingkang sampun kula pitados. Monggo para kaliman kenasipun kader. Alhamdulillah dari menika kula dipun dawuhi kalian Mas Anom Pak Tohian yang matur nuwun. Kula minangka makili jamaah Masjid Al-Mukarramah ingkang sedan ngatur panuwun dumateng para Majelis Taklim ingkang sampun kersa rawi saha lenggah wonten panggilan masjid ingkang sampun dipeni kanthi prayogi wonten dalem menika. Ugi saking pengurus Masjid Al-Mukarramah saadanipun lumantar kawula ngatur panuwun ingkang dateng pindah ugi awit sih panggilanipun para sami rawuh ingkang sampun kersa nggih nyepaken sawetasipun wiwitan nggih godhog toya uburake sanesipun sedaya mahanyanyi lancaripun pengawasan wonten ratri menika insyaallah ngantos paripurnanipun pengawasan dalem menika amin amin ya rabbal alamin. Ingkang ketiga kula pilih dalem menika saking pengurus Masjid Al-Mukarramah sampun sawane program ingkang sampun gumantuk wonten ngajengan kata sangat kula maos wonten dalem menika gemawah ingkang nomor 9 niku ananging sanesipun lumampah biasa nika dalunipun nuzulul Quran kasihan sangat malam menika panci malam 17 Ramadan insyaallah mangke insyaallah mugi ngabade medhas sabda panjenengan Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hakam Faruk HS SHI MAG. Bagi kalipun sampun apal gawe kunci wonten makam haji. Insyaallah mangke panjenengan kula suwun sekedhik kathah mengambil lain. Menapa ingkang panjenengan midhangetaken ingkang sae panjenengan gundel yang sae, ingkang boten sae panjenengan lucal ingkang satebihipun. Satemah ingkang sami rawuh mugi-mugi dados hamba-hamba Allah bulan Ramadan ada tingkatan 3 yang menjalankan ibadah puasa. Mugi-mugi mangke Pak Kiai saya pun opo poso sing tak lakoni melu tingkatan sing nomor. Kan ada tingkatan puasa yang biasa. Tingkatan yang kedua adalah khawas. Orang yang biasa menjalankan dengan apa yang kita niatkan di siang hari tidak akan membuat kesalahan dan sebagainya. Ini apa kok? Khawas. Khusus di atas khusus. Niki sing angel niki. Dikata nggih ngam niku. Wong usaha dari sahur ning awake ora ubah, ora itu niku ngam. Posone biasa. Nek kita jamaah mriki istiqomah dados khawas. Siang yang khusus sampun memanai bawahan jiwa. Bulan Ramadan boten namung dilelahanan. Boten kagum lelahan insyaallah dalem menika mangke dipun kupas kalian kula Ustaz insyaallah nuzul Quran.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safingan li ashabi. Maka jadi Qur'an niku hadis muttafaqun alaih. Wastonan Al-Qur'an sapa sing maca Al-Qur'an sapa akbar goleki dadi syafaat sapa sing maca. Niki hadis sahih niki. Maka saya pun pas kali beberapa kata ketika dah kita matur oleh saking pengurus masjid Al Mukarramah ada bangun yang taruhan untuk yang samero sakit midang mengatakan ngantos sapari pun sedaya kegiatan pulau lagi yang samero yun bisa terbahasanya sauraipun pulau aturakan jumateng bobo ustad ngantos sauraipun makinipun pengasih juru pamuji maka pun jumateng akbalan billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan memberikan sambutan. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya yaitu acara yang keempat adalah acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Hakam Faruk AS SHMAG. Kepada beliau Abdul Irwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari kita tasyakur dulu atas anugerah, nikmat, segala hal yang Allah berikan kepada kita, lahir batin, zahir wa batinan. Tidak bisa dikalkulasi dengan high teknologi sekalipun. Luar biasa. Terutama yang sangat berkesan adalah Allah telah sampaikan usia kita sakit kepanggil penonton. Nikmat yang teramat. Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Salah satu domain faktornya adalah Ramadan Syahrul Quran. Al-Quran secara lugah berakhiran alif dan nun. Al-Quran niku nggadhahi makna sempurna. Saya pinjam bahasa yang sering saya gunakan dalam rangka untuk membriefing persoalan-persoalan yang spesifik. Al-Quran itu bacaan yang maha sempurna. Sudah tidak ada lagi bacaan sempurna kecuali Al-Quran. Saya kasih contoh pembanding secara etimologis. Ada lafaz al-insan sama-sama berakhiran dengan alif dan nun, pun punya makna sempurna. Seluruh ciptaan Allah di langit dan bumi, yang paling sempurna adalah manusia. Maka Allah menggunakan al-insan berakhiran alif dan nun. Saya kasih perspektif antonimnya. Saya menyebut manusia dalam konteks kesempurnaan ketika dia menjadi pribadi yang bermartabat. Ada antonim lafaz al-insan yaitu asy-syaitan. Sama-sama berakhiran dengan alif dan nun. Asy-syaitan makhluk Allah yang sempurna. Sempurna apanya? Sempurna kemaksiatan. Sudah tidak ada lagi makhluk Allah di jagat ini yang maksiatnya sempurna melebihi syaitan, kecuali ketika al-insan dia tidak bisa menjaga insaniyahnya, maka dia menjadi pribadi yang zulma, gelap. Gelapnya al-insan itu bisa di atasnya syaitan. Kalau itu perlu dibimbing, perlu dikontrol, perlu terus disinari dengan cahaya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mulai dari perspektif kosakata.
Tidak ada kosakata yang jumlahnya disusun oleh master profesor sekalipun di jagat ini yang bisa menandingi dari kelengkapan kosakata Al-Quran. Berapa jumlahnya? 77.439 kosakata. Tidak ada karya besar anak manusia sejak Adam sampai nanti era mutaakhirin, walaupun dengan kapasitas intelektual yang mumpuni, dia nggak bakal mampu merajut kosakata sebanyak ini kecuali Allah. Hal itu para jamaah rahimakumullah berbanding sepadan dengan huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Berapa jumlahnya? 3.215 huruf yang setimbang jumlah kata-katanya, baik antar kata dengan padanannya atau antar kata dengan sebaliknya atau dampaknya. Saya kasih contoh sederhana dalam konteks ini, Bapak Ibu saudara rahimakumullah. Antum baca ini. Pinten-pinten sampai jam pinten tadi. Tak koyan jam pinten nanti kita. Ternyata dunia ini sempit ya. Ini rencana majelis tabligh. Biasanya dipanggil saat rapat. Jadi panggilnya saat pengajian nuzul Quran. Tapi dengan isi piyambak ini. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu, secara antonim lafaz maut di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah terulang sama dengan lafaz hayat 145 kali. Mendingan kalau nggak cek, kalau tidak percaya silakan komputerize dicek. Lafaz maut dengan lafaz hayat itu berbanding sama secara antonim 145 kali. Kita telisik lagi, lafaz akhirat ditulis oleh Allah 115 kali sebanding dengan lafaz dunia. Lafaz akhirat ditulis oleh Allah 115 kali sama dengan lafaz dunia. Belum lagi ketika Allah menulis lafaz malaikat, Allah tulis sebanyak 88 kali sama jumlahnya ketika Allah nulis lafaz asy-syaitan. Luar biasa ya? Gak mungkin manusia mampu begini dengan tatanan bahasa yang luar biasa indah. Sastranya tidak mungkin manusia bisa menyepadankan akalnya. Lalu lafaz tumaknina, tenang, itu terulang sama dengan lafaz cemas berapa kali? 13 kali. Itu juga ketika Allah tulis lafaz panas dengan lafaz dingin ada 4 kali. Dulu pernah ada satu kaum yang menghitung durasi 1 tahunnya dengan perhitungan musim. Jadi kalau 1 tahun ada 4 musim, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Berarti usianya Nabi Nuh 950 tahun. Kalau dikompar dengan satu kaum yang menggunakan hitung-hitungan musim untuk kalkulasi per tahunnya itu, berarti usia Nabi Nuh tidak sampai 950 tahun, mungkin hanya sekitar 230 tahun. 1 tahun itu dihitung 4 tahun karena ada semi, ada gugur, ada dingin, ada panas. Allah gunakan ini 4 kali. Luar biasa. Saya kasih contoh padanan yang dampak, tidak antonim tetapi dampak.
Zakat, infak ditulis oleh Allah sepadan dengan lafaz ridho sebanyak 73 kali. Orang yang biasa berinfak, bersedekah itu penuh berkah, penuh maslahat. Dampaknya orang itu sedekah, dampaknya orang itu infak, hidupnya bertitel-titel kesayangan. Semakin dia berjibaku di situ, semakin Allah akan banjiri dengan kemaslahatan. Ini nas pasti bahasanya. Orang semakin gemar berderma, semakin gemar berinfak, semakin gemar menolong sesama, itu hidupnya penuh dengan kemaslahatan. Diulang oleh Allah sejumlah 73 kali. Lalu lafaz dzikir itu persis lafaz dzikir diulang oleh Allah dengan lafaz penyesalan sejumlah 12 kali. Orang yang dzikir pelit, orang yang dzikir itu kadang-kadang para jamaah belum tentu dia nggak punya duit. Ada faktornya itu mental. Jadi walaupun dia banyak duitnya, kalau mentalnya dzikir, dia begini. Orang dzikir itu dampaknya di dalam Al-Quran, dia akan nyesel sejadi-jadinya. Apalagi kalau dia sudah dikundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyaksikan harta bendanya yang banyak itu ternyata tidak ada yang mengikutinya, semua dikop oleh ahli waris. Tidak ada yang di kotak-kotak, di karomah tidak ada, dan dia jutawan. Di dinding-dinding ini tidak ada, ini keramik dan semen yang hasil jadi keringatnya, tidak ada. Karpet-karpet yang digelar di al-karomah juga tidak ada. Murni harta bendanya itu akhirnya menjadi miliknya. Dia menyesal dengan sesal-sesal yang tidak bersaudara. Diulang oleh Allah sama dengan lafaz dzikir. Saya sempurnakan. Lafaz zakat tadi kan infak itu ridho ya. Lafaz zakat itu diulang oleh Allah sama dengan lafaz berkah. Ya, saya revisi. Tadi lafaz infak itu lafaz ridho. Orang yang gemar berinfak itu al-insyirah, dadanya lapang. Yang punya kebiasaan membantu orang itu perspektif ke depannya dia sangat luas, terbentang. Kadang-kadang dia tidak terlalu berpikir-pikir dalam persoalan ini. Butuhnya panitia nuzul Quran berapa toh? Tinggal panitia laporan saja. Sudah selesaikan. Ini ada keridhaan di situ. Zakat Allah tulis sebanding dengan dampaknya berkah. Berapa kali? Zakat ditulis oleh Allah sebanyak 32 kali. Zakat itu asal mananya adalah tumbuh. Panjenengan lihat tumbuhan semakin sering dipangkas di sana sini, tubusnya semakin bersemi-semi di mana-mana. Harta benda yang tidak pernah dipangkas itu tidak pernah bisa tucuk. Pada sejatinya dia tidak pernah bisa tubus. Kalaupun dia mungkin menjadi daun, daunnya pun sudah layu dan tidak menarik. Tapi yang biasa diterabas, biasa dipotong, dan mohon maaf, motongnya kadang-kadang tidak secara fikih minded. Begitu dia ingin motong, hari ini dapat berapa, langsung potong, langsung potong, langsung potong. Dia tidak, skalanya tidak terlalu fikih minded. Orientasi mujahadahnya sudah orientasi yang sangat perspektif, nggak nunggu 1 tahun. Hari dapat berapa, potong. Hari berapa, potong. Nuzul Quran butuh berapa, panitia Ramadan butuh berapa, pembangunan masjid butuh berapa, TPA butuh berapa, potong. Itu tubusnya semakin menjadi-jadi. Allah ulang sebanyak 32 kali. Dan lafaz yaum atau hari ini Allah tulis 365 kali, persis dengan jumlah hari dalam hitungan 1 tahun. Adik-adik yang komputernya jalan, bisa computerize,
Cek nanti di komputer, tidak ada bacaan, tidak ada karya, tidak ada kitab suci yang bisa menandingi kemahadahsyatan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Dan perspektif ini kita berikan 1 tahun alias bulan Asy-Syahr itu Allah tulis sebanyak 12 kali, sama persis dengan hitungan bulan dalam setahun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah menurunkan Al-Quran itu sungguh dengan kebenaran absolut. Terjemahan yang transformatif. Jadi bil haqqi itu sungguh dengan kebenaran yang mutlak absolut. Seluruh akal ikut dan tunduk di situ, wal mizan, dan dia berimbang. Al-Quran. Inilah para jamaah, sehingga kita akan coba meneropong secara kacamata yang lebih luas. Begini, kalau ingin menjadi al-insan yang bermartabat, kalau ingin menjadi manusia yang berbobot, manusia yang mencerahkan, maka mutlak di hati dan pikir, perilaku, lahir batin orang yang bersangkutan harus berkhidmat dengan Al-Quran. Begitu manusia-manusia yang Allah ciptakan ini menyelipui Al-Quran, maka kehidupannya jauh lebih gelap dibanding dengan syaitan sekalipun. Maka saya ingin memberi perspektif kelangitan dan kebumian. Begini, kita kalau mau koreksi total kelemahan kita ini, mumpung ini nuzul Quran, saya ingin evaluasi, manajemen evaluasi dalam konteks saya menyampaikan ini. Saya awali dari perspektif kelangitan dan kebumian. Kita ini sebagai seorang hamba sang pengabdi kepada Allah itu kadang-kadang masih berat sebelah. Ini urusan langit, musiklah, masih ada hari esok. Ini urusan langit, kan besok-besok juga bisa. Ini urusan langit kok males ya. Ini urusan langit kok berat ya, kok abot ya. Saya kasih contoh biar enak. Bu, ngantuk betul ya? Kan ya? Kamu buka tadi? Kamu? Jangan kok tegang sangat. Saya tadi baca perspektifnya nanti tidak keliru angka-angkanya, saya baca. Nah, saya sekarang ini bebas. Memang saya tidak bisa baca-baca tadi. Ini saya khawatirkan di awal. Kata kita para jamaah, kenapa ya kalau ngobrol bisa berjam-jam, kuat itu. Bahkan kalau wedangan sampai tembus malam, sampai indritai menjelang subuh last minute, kok ya benter-benter saja. Bahkan ada bapak sudah terkapar, itu kan berarti tidurnya sudah pulas. Ada teman plek itu bahasa saya, teman besti. Nah, ini kira-kira ambil rumah ya. Sudah tertidur pulas begitu, ada teman besti itu. Langsung serikawan tanya kok bapak itu. Dijak wedangan hilang-hilang gimana? Bu, jangan mau takut bapaknya jawabin. Oke. Betul. Bapaknya sudah angel tidurnya karena seharian aktivitas. Wi ono konco pleki. Ya, mugi mriku
Ibu ngantuknya langsung hilang bapaknya. Cak ngobrol itu nggih asyik sekali Pak. Ning kenging nopo giliran maca Quran. Kok gen oleh sak rukuk kok wis amo. Pak. Nggih mboten iki? Sudah dapat berapa juz malam ini Bapak Ibu? Ini kan malam 17. Ada yang sudah khatam? Ibu? Kalau ibu kadang-kadang kan ada liburnya ya. Bapak, aku saya tanya Bapak, akhirnya libur nopo baca Quran Pak? Ayo, jangan lagi jawab libur mana enggak? Pun khatam dereng ini malam yang ke-17 ini. Dereng bunyi, ibu sing jawab dereng Bapak. Neng, mohon maaf ya, kita coba evaluasi perspektif ini. Panjenengan hitung obrolan jenengan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira sudah berapa rangkaian kalimat dan redaksi dan paragraf? Sudah pernah dihitung? Bu, jenengan sama pernah hitung obrolan jenengan, Bu? Sesekali dihitung. Kira-kira sudah berapa ruku kira-kira kalau dirukui gitu obrolannya itu? Loh, kenapa kalau perkara gini kok kita berat itu kenapa? Mari kita koreksi. Mohon maaf, sekedar menyempatkan last minute menjelang subuh. Ini kan waktu-waktu yang sakral. Nabi tidak pernah melewatkan zona ini. Saya tidak berbicara ideal, dengan harus 11 rakaat, 8 rakaat plus 3. Itu kalau bisa jempol 4, Bapak, Ibu. Tapi kan jangan bisa pilih yang ringan, 2 rakaat plus 1 witir. Tapi kenapa sekedar begitu last minute saja kok? Abote ranjana. Ini nopo niki? Kalau sudah urusan berangkat ke warung, kalau di luar Ramadan, ke warung kopi itu bisa berkali-kali. Niki nopo ke Al-Mukarramah, kadang-kadang sedinten iku mawon ketok namung maghrib. Ini kayaknya dirau nih. Bukan jamaah ini buatan kita tuh. Alamatnya Google Map terus nih kok. Terus jangan budak-budak, terus saja. Makanya terus mentok belok kiri, mentok balik belok kanan. Terus mentok balik belok balik. Tapi ini motor-motor tadi. Pulau kok nggak ada ini balik ya renungan saya. Kenapa kok dalam hal begini kok masih ada anak emas dan anak tiri? Kalau maghrib anak emas, subuh anak tiri. Sakmen subuhin nasibnya rotok ke sana. Saya pernah sholat sebagai tamu di masjid kecil masjidnya, subuh Pak. Ibu masak makmumnya itu tidak lebih dari 5 jari yang kanan. Saya ngawas sedikit. Ya Allah, wis masjid cili itu kan berarti yang softnya yo pendek Ibu, masjid cili. Kalau Al-Mukarramah ini kan panjang ini. Al-Mukarramah biasanya bikin soft di subuh ya. Oh, betul tangan loh ya. Boten itu kan anak emas. Saya nggak tanya anak emas, saya tanya anak tiri. Subuhnya berapa soft kira-kira Al-Mukarramah? Di luar Ramadan. Kalau mau tentang Ramadan, sebab Ramadan anak emas. Saya tanya anak tiri bulan-bulan senomono itu loh. Kira-kira subuhnya pinter baris Al-Mukarramah. Betul jawab betul nopo-nopo. Namun bahasa-bahasa ini membayar apa? Betul jawab. Loh, coba bayangkan para jamaah. Masih ada anak emas dan masih ada anak tiri. Padahal dalam konteks ini Nabi pernah bersabda, tidak mengatakan, oh
Kalau ajaib itu durung. Ini hadits sudah sangat populer. Oh, ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada mereka siapa yang ada di sekitaran kita, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, yang posisinya ada di bawah kita dalam urusan bumi. Fala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat ke atas dalam buka kurung tutup kurung dalam urusan bumi. Kalau sakit alat badan, sakit ya? Ngapunten, panjenengan nek mersani piring itu genangi anyar perasaannya pripun? Betul saya dijawab. Kalau nggak betul butuh jawabannya Pak. Pak, dengan kalau ada di kanan kiri di kanan kita, sing dengan nembe tumbas loh bulan ini itu saya sebut bulan kemarin itu bulan apa Bapak? Bulan Maret. Baru beli kendaraan seri terbaru. Terus bulan April medal malih seri terbaru malih. Pripun Pak perasaan? Pak, kok jenengan pura-pura betul pikiran? Saya tak bahasakan dengan bahasa panjenengannya biar familiar. Urusan dunia nek dituruti gak ono tindakan. Bener betul itu? Ngomong nggih? Pak Sur nggih? Lah kok gelange opo buat gelange? Urusan dunia nek dituruti gak ono tindakan. Oke kurang oke, sidik kesedih. Itu bermasalah itu. Ini ngomong wong cakrawala mainstream paradigmanya ngomong oke kurang oke, sidik kesedihan itu problematik. Hati-hati lagi. Fahuwa ajdar. Cara juga ini fahuwa ajdar. Dia menggunakan ismu tabdil. Nabi itu kalau dawuh kalimatnya itu Masya Allah, lafadznya itu sangat singkat, diksinya sangat iri, kalimatnya sangat terukur. Jawab kali. Beda dengan kita kadang kalau entah nasihatin anak atau cucu atau siapa itu terlalu poler-poler. Kadang intinya apa gak jelas. Nabi memberi contoh, nek ngomong siti tetapi manfaat. Siti tapi bermakna. Jawab dulu kali bahasanya lagi. Fawa ajdaru. Sing kaya ngono kuwi delok bumi mengisor kuwi aja ndangak gak kelilipen. Aja ndangak gak kesandung. Sing kaya ngono kuwi fawa ajdaru luwe apik, luwe cocok, luwe relevan. Dia menggunakan istilah tabdil. Ajdaru itu dalam perspektif lugha itu pecahan dari lafaz al-jadru. Saya ajak ngaji lugha sedikit. Ajdaru itu pecahan dari lafaz al-jadru. Al-jadru itu maknanya akar pohon. Panjenengan sepakat akar pohon apa itu? Menghunjam dan menancap di kedalaman bumi. Kokoh dia. Wong biasa delok dunya mengisor ora ndangak, kuwi jere Nabi akan menjadikan jiwanya dan raganya kokoh seperti akar pohon yang menancap di kedalaman bumi. Ning ngasih dunya kok ndangak ngeten iki. Mafhum mukhalafahnya jiwa dan raganya rapuh. Saya kasih contoh.
pengusaha-pengusaha luar negeri, miliarder-miliarder, jutawan-jutawan luar negeri itu kan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya secara tragis dengan cara bunuh diri. Bukan mereka nggak punya duit, mereka terlalu ngeter, tidur nggak pernah bisa istirahat, dia tidak kenal nuzulul Quran, tidak kenal Ramadan, tidak kenal sholat berjamaah 5 waktu, dia tidak pernah baca Al-Quran, dia tidak pernah puasa, rapuh jiwanya. Walaupun dia punya akar, tapi akarnya tercerabut. Di negeri sebelah, saya keluarkan afirmatif ya, negeri sebelah, kan habis kontrak-kontrak di negeri sebelah, bukan negeri kita, negeri sebelah. Negeri sebelah itu pun gitu. Negeri sebelah itu pernah ada kasus anaknya salah satu pejabat bergengsi, institusi bergengsi di negeri itu melakukan tindakan kriminal terhadap teman yang hampir sebaya. Saya menyaksikan itu pedih saya itu pernah bersama. Gimana anak sosial begitu kok bisa melakukan sadisme begitu ya? Bacaan saya, anak ini dididik dengan didikan hedonis dan glamor. Dengan kalau ingin membacakan monggo kalau semua nggak ada. Didiklah anak-anak cucu jenengan dengan cara glamor, terlalu dimanjakan, hedonis. Tunggu saat kehancuran. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang rapuh, jadi remaja yang cengeng, jadi orang yang tidak punya prinsip. Dia mudah sekali potong kompas karena akarnya tidak menghunjam. Biasa belum ini dibiasakan dengan hidup yang hedonis. Perilaku flexing, mumpung di negeri sebelah lagi kontrak-kontrak itu mencederai dari masyarakat. Mereka digaji atas nama uang rakyat loh. Bukan tinggal nggak digaji pun atas kerja keras dia sendiri itu juga fatsunya rendah itu. Rapotnya merah. Mestinya tidak demikian. Gaya hidup mewah ini sekarang menjadi budaya tidak sehat itu. Itu kalau nular nanti terpapar, kan kasihan yang terpapar itu. Bu, tasnya jenengan begini pinter ibu. Tas dulu. Kita itu sosialita. Dia berangkat ke Itali hanya urusan beli tas. Dengan tak Amerik cinta yang tentu dan gentengnya. Tas ini hanya diproduksi paling seluruh jagat itu tidak lebih dari 10. Harganya berapa satu biji tas itu? Harganya bisa menembus miliar. Tas wilo tas. Loh, kan dengan kita ini coba refleksikan ya, sosialita yang silih kita ini, akar-akar tercerabut ini sebenarnya dia telah mendegradasi hidupnya sendiri dengan cara begini. Hampir bisa dipastikan orang yang punya gaya hidup begini itu kalau ada temennya nanti yang beli tas dari Jerman yang mungkin dia lebih high lagi. Oh, sudah laku udah dari daging udah pelakaduk di sini. Jadi peredaran darahnya udah nggak lancar, sudah nggak karuan. Koyo ngono kuwi arep dite. Fawa ajdaru Allah tasdaru. Tasdaru itu asal maknanya dari lafaz istahoffa wa ihtaqqa itu maknanya suka dengan gambar remeh enteng. Kata dia menyampaikan ya, oke kurang oke, sidik diberi apapun kurang Allah tasdaru supaya awakmu tidak menganggap nggak serta-merta gampang menganggap remeh-temeh. Apa yang dianggap remeh-temeh? Nikmat Allah yang diparinkan kepada kita.
kulino untuk danak. Karena itulah para jamaah rahimakumullah, ayo kita melihat Al-Quran. Orang muslim muslimah kalau pedomannya Al-Quran, pundi-pundi sing dipikir itu Al-Fatihah sampai Anas, masya Allah, kehidupannya mulia dan dimuliakan. Saya dari menambahkan sedikit. Pak Ustaz Soko, kalau mau dilihat ini panitia, Pak Tohyan, kapan bisa ditambah aku sedikit ini core-nya belum, materinya core-nya belum, baru UTW. Saya minta waktu sedikit tambah ini. Dari Al-Quran bacaan yang hebat. Seorang profesor orientalis namanya Harkins, Mantan ilmuwan berkelas dunia. Dia pernah berstatement begini, seumur selama 15 abad lebih, saya baru tahu ada bacaan yang dibaca dengan kegempitannya, dengan suara yang betul-betul terfatsun, dengan irama nagom yang betul-betul di situ bervariatif sekali, dengan huruf-huruf yang saya belum pernah menjumpai bacaan sebagaimana Al-Quran. Seorang orientalis namanya Profesor Gibbs. Ketambahkan ya, ini ahli huruf, pakar huruf internasional. Pakar huruf internasional. Dia masternya, dia bilang begini, saya terkait dengan huruf ini yang ditunjuk itu huruf Quran. Saya tidak pernah menjumpai ini di Ibrani, saya tidak pernah jumpai ini di Sanskerta, saya tidak pernah jumpai ini di Yunani, saya tidak pernah jumpai ini di kitab-kitab suci yang lain. Kata pakar huruf internasional, itu hanya saya dapatkan di dalam Al-Quran. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Panjenengan kalau mau ngaji tafsir, masya Allah, ada loh seorang ulama khusus ahli gomah. Sebut di sini. Panjenengan pernah pireng betul ulama ahli tanda tanya atau ahli tanda seru? Pernah nggak? Ahli koma atau ahli titik? Pernah nggak? Nggak pernah. Tetapi dalam Al-Quran ada ulama ahli dhamma, ulama ahli kasroh, ulama ahli tasydid, ulama ahli sukun, ulama ahli madad, ulama ahli sifat. Seluruh harokat, baru berbicara harokat ya, belum huruf, itu ada master profesornya sendiri. Itu sebenarnya dengan program hati-hati nih mau Quran kalau nggak hati-hati, wah berat. Al-Qurtubi dalam risalahnya terkait dengan Al-Fatihah, panjenengan baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan ada tasydidnya. Kok dengan baca datar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka yang bertasydid kok datar, tasydidnya tercerabut. Menurut Al-Qurtubi itu maknanya tidak hanya kepadamu Allah, tapi kepadamu matahari. Jadi kalau jadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu matahari kami menyembah dan hanya kepadamu matahari kami mohon pertolongan. Persis seperti orang Shinto Jepang. Dan hati-hati secara Quran, kalau panjenengan baca iyyaka ya berhenti, di situ juga kurang pas.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sudah lacak di kitab-kitab klasik, tidak ada qiraah begitu. Pasti sambung, pasti wasol. Iyyaka pasti begitu, bukan iyyaka bukan. Pasti sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kaf di situ bukan bimana seperti harf jar, tapi ka di situ maf'ul bih. Kadang-kadang dalam ilmu nahwu shorof maf'ul bih itu ditaruh di depan atas perkara-perkara yang maha penting. Kadang-kadang mubtada itu diakhirkan, namanya ada mubtada muakhar, khobar muqaddam. Khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Dalam perspektif nahwu shorof itu terkait hal-hal yang sangat penting, termasuk harusnya fi'il, fa'il, maf'ul bih-nya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu, itu Allah ingin memberi perspektif yang terpenting terhadap lafaz Allah, terhadap dan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh orientasi kita ini diatur dengan Akhirnya mau bangun tidur sampai tidur lagi, mau kerja sampai istirahat lagi, berangkat kerja lagi, masuk al-mukarramah, keluar al-mukarramah, masuk kantor, keluar kantor, masuk pasar, keluar pasar. Semua orientasinya harus tergandul kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa begitu para jamaah, titian jalannya adalah melalui huruf-huruf mukjizat. Melalui apa itu? Apa? Huruf-huruf mukjizat. Melalui Al-Quran. Bila para jamaah sebelum akhir kalam, kalau dari pesan ini titip, karena ada perkara-perkara Al-Quran, perkara-perkara yang mampu kelangitan, perkara-perkara yang di sini mungkin harus berperang dengan syahwat, nurani harus berperang dengan dulmani. Nabi memberi pesan gini pada kita, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Rawahul Bukhari Muslim. Neraka perkara neraka perkara-perkara berjibaku di sana yang kadang membuat kita letih dan lelah, belum tentu membawa maslahat dan manfaat. Itu memang dikelilingi oleh perkara-perkara yang membuat syahwat itu tresno. Pantes ngobrol bisa jam-jaman, pantes shopping ke tempat-tempat belanja bisa sangat khusyuk, pantes bla 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 di luar sana bisa khidmat betul. Tapi giliran di Al-Mukarramah untuk zikir dengan khidmat saja kadang-kadang kita belum bisa berikan. Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makan. Dan surga, perkara surga itu dikelilingi oleh perkawis-perkawis yang membuat kita nggak seneng, membuat kita berat, membuat kita beban. Mau berangkat kemana? Nuzul Quran, ada doorpress-nya nggak? Jam yang sama. Oh, di sana ada doorpress-nya Ayla, Agia. Kira-kira tetap hadir di Al-Mukarramah atau pilih kesan? Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makan. Quran itu di situ posisinya. Jadi kadang-kadang kok males moco, kadang-kadang kok beriadah dengan huruf mukjizat ini kok nggak bisa istiqomah. Nek pas pengen kok iso berruku-ruku, bisa berjus-jus. Tapi kalau sudah tidak pengen kok dileboni lemari, kok didelok meneh pada saat nuzul Quran yang akan datang. Ini nggak betul. Lebih kalau kita cakap saya sudah dihilang ini nggak enak terlalu. Jadi materi ini saya kata berikut malin enak panjenengan selatnya sahur. Kalau betul dangu-dangu majelis ketik mawon betul kata-kata gimana ya?
Mugi Allah berikan kita ini setia pada ulumul mukjizat ini, senang berkhidmat di sini, telaten, belajar, huruf, harokat per harokat. Sudah ada ngaji tafsir belum di sini? Sudah ada. Kalau tafsir mungkin sudah ada, hadis sudah ada, sirah sudah ada, tazkiyatun nafas sudah ada. Apa lagi? Sudah ada semua. Kalau tafsir nggak ada, perlu direnungkan. Kami pelajaran yang pertama kali dikenalkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang seperti ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Kita mohon ya Allah, syahrul mubarak, syahrul Quran. Betul-betul kita bisa diistiqomahkan di sini berjibaku, doyuran pembatinan. Kita betul-betul hati dan pikir kita terrajut di sini di Al-Mukarramah. Saya percaya kalau Ramadan itu kehidupan panjenengan wah luar biasa hingga punya persoalannya nanti kalau Ramadan sudah ma'assalamah dengan kita, sudah cupai dengan kita, itu problemnya. Gampang kok titenan yang sing berhasil Ramadan itu gampang. Tengeri sholatnya dengan sini. Terlalu sholat dengan aja. Nih duhur tasyakan Al-Mukarramah, asar istiqomah di Al-Mukarramah, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Terus ngaji Quran itu menjadi amal yaumiyah. Itu berarti orang-orang yang sukses Ramadan. Gampang sebenarnya, gampang dulu. Konsep sukses Ramadan sederhana. Lihat sholatnya, lihat ngaji Al-Quran. Makanya barakallahu fi lakum fil karim wa nafa'ani badiyan فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. العفو منكم إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bentuk majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.